kecilnya. Nah, ini salah satu bagian dari selokan Mataram ya teman-teman ya. Bisa dilihat itu yang di sebelah kanan ini teman-teman. Inilah yang dulu menyelamatkan ribuan warga Jogja teman-teman. Oke, selamat datang lagi di channel ini ya sobatku, saudaraku, sahabatku. Channel yang isinya jalan-jalan dan perjalanan-perjalanan seru yang tentunya akan menghibur teman-teman semua ya. Oke, bagi yang baru saja datang dan belum subscribe ya, kami ingatkan lagi untuk bisa subscribe, karena dengan subscribe teman-teman nanti bisa mengikuti perkembangan channel ini. Oke, nah ini Mimin sekarang terposisi berada di ring road ya, berada di ring road ini teman-teman. Kalau dilihat arahnya ini ya ring road ke arah utara ya, ring road utara. Dan kita akan melewati sebuah bangunan, bisa dikatakan bangunan ya teman-teman, karena ya memang berwujud fisik bangunan begitu. Yang namanya mungkin sobatku, saudaraku semua itu sudah tahu, namanya Selokan Mataram ya. Selokan Mataram itu panjang sekali, sekitar 31 km teman-teman, dan kita hanya melewati bagian kecilnya. Nah, ini salah satu bagian dari Selokan Mataram ya teman-teman ya. Bisa dilihat itu yang di sebelah kanan ini teman-teman. Inilah yang dulu menyelamatkan ribuan warga Jogja teman-teman. Ya itu teman-teman ya. Nah, kita berhenti dulu saja ya. Ini, nah itu bisa teman-teman saksikan di situ ya, bahwa untuk Selokan Mataramnya itu ini ya. Cuma maaf kita nggak turun aja ya teman-teman ya, karena ramai jalan yang nggak enak ini. Itu sampai ke sana teman-teman, dan ke sana pokoknya jauh ya. Oke, kita lanjut perjalanan. Selokan Mataram ini panjangnya sekitar 31 km teman-teman. Selokan Mataram ya. Jadi membelah beberapa kecamatan di wilayah Kabupaten Sleman, kemudian juga di Kalasan sana teman-teman ya, Kecamatan Kalasan sana. Dari mana ini asalnya Selokan Mataram ini ya? Kalau untuk dulunya itu berawal di daerah Beligo teman-teman. Beligo ngeluar itu perbatasan Minggir dengan daerah Minggir itu Kabupaten Sleman ya. Minggir dengan Magelang teman-teman. Nah, di situ air diambil, dan pusatnya itu biasanya disebut dengan Dam Van der Wijk ya di sana. Nah, itu diambil kemudian dialirkan, alirannya ya melewati daerah Kecamatan Minggir, kemudian Kecamatan Moyudan ya, yang berada di Kabupaten Sleman, terus saja melewati UGM. Nah, UGM teman-teman tahu ya, kampus UGM ya, Universitas Gajah Mada. Iya, melewati situ terus saja sampai menuju ke daerah Kecamatan Kalasan teman-teman. Intinya Selokan Mataram itu menghubungkan antara dua sungai besar ya. Ngambil airnya dari Sungai Progo yang berada di barat dari Jogja, kemudian untuk titik hilirnya, titik akhirnya itu berada di Sungai Opak teman-teman, yang berada di timur. Jadi mengalirkan air dari barat ke timur, begitu ceritanya teman-teman. Lalu teman-teman, fungsinya apa itu Min? Saluran airnya. Nah, ini ada cerita historisnya teman-teman. Cerita historisnya. Jadi begini, monggo teman-teman siapkan kopinya sambil lesehan-lesehan gitu ya.
Karena cerita ini bernilai historis. Mungkin tidak semua orang tahu. Kalau yang sudah tahu, ya monggo nanti kalau ada informasi yang kurang, bisa teman-teman menambahkan di kolom komentar ya, teman-teman ya. Jadi untuk Selokan Mataram tadi itu ya, Selokan Mataram tadi itu dibangun pada masa Sri Sultan Hamengkubuwono ke-9, teman-teman. Nah, Sri Sultan Hamengkubuwono IX itu pada waktu itu mengalami pada masa pemerintahannya ya, itu Jepang pas datang. Nah, Jepang itu kan tahu sendiri ya teman-teman ya, nggak tahu makan apa, nggak tahu minum apa, itu orang-orangnya jadi seperti itu ya, kejamnya luar biasa. Nah itu getol ya, di setiap daerah jajahannya itu sering mengirimkan orang-orang untuk kerja paksa. Namanya apa teman-teman? Iya betul, namanya Romusa ya, namanya Romusa. Nah, Romusa ini itu waton itu asal-asalan aja teman-teman. Jadi kalau ngambil gitu, misal Jepang menguasai Malaysia, ngambil kok menguasai Malaysia, menguasai Sumatera, ngambil orang Sumatera. Nah, nanti terus dioperkan ke Thailand, ke Burma, ke Myanmar. Itu nggak dibayar teman-teman, nggak dibayar, nggak dikasih makan, dan sudah bisa dipastikan ya 90% orang yang dikirim ke sana itu nggak pulang teman-teman. Pulangnya tinggal nama, sehingga itu waktu itu banyak sekali rakyat Indonesia yang hilang, nggak tahu rimbanya, nggak tahu gimana kabarnya, nggak jelas gitulah. Nah pada waktu itu Jepang itu berencana demikian, bilang ke Sultan lah waktu itu Hamengkubuwono IX, Sultan, kami mau minta wargamu untuk kami jadikan Romusa. Sultan kan tahu ya, Sultan sudah pirsa begitu, waduh rakyat saya kalau dikirim begini ngalamat nggak pulang ini bisa banyak sekali nanti ya. Sebagai seorang yang bertanggung jawab ya, Sultan Jogja itu merasa bahwa rakyat merupakan bagian dari dirinya beliau, sehingga beliau wajib untuk melindungi rakyatnya, begitu luar biasa beliau ini gitu. Sultan Hamengkubuwono IX. Jadinya pada waktu itu beliau mengadakan politik diskusi begitu. Beliau menyampaikan sebuah usulan yang sebenarnya ya cerdas sekali ya. Kalau tidak salah ya, mohon dikoreksi, pada waktu itu Sultan mengatakan begini, Jepang, kamu itu bagaimana? Jogja itu wilayahnya itu tidak semua subur. Kalau kamu kirim rakyatku kemana, ke Burma, ke Myanmar, kemana? Nah, itu tanah yang tidak semua subur, atau bahkan yang tidak subur itu yang mau mengolah siapa? Mending begini aja, kita bangun saluran air untuk mengairi daerah-daerah itu supaya subur. Nah kalau subur nanti hasil buminya kan melimpah, intinya seperti itu. Padahal taktik dari Sri Sultan itu adalah untuk menyelamatkan ribuan rakyat Jogja. Coba teman-teman bayangkan, seandainya rakyat Jogja pada waktu itu ya dikirimkan sebagai Romusa, wah itu jelas teman-teman ya, sobat ke saudaraku, tidak akan pulang, nggak akan wisto, udah itu nggak akan pulang, begitu teman-teman. Nah, karena Jepang itu termakan ya, ibaratnya kena dengan ucapan Sultan itu, maka Jepang menurut, oh iya benar juga ya, saya lagi perang butuh logistik ya, ada makanan, ada iya, kalau Jogja subur nanti tanamannya bisa begini hasilnya, oh iya betul juga ya. Oke, akhirnya Jepang setuju, maka batalah pengiriman warga Jogja pada waktu itu ke Penagar Romusa. Nah, selamatlah ribuan warga Jogja pada waktu itu. Lalu pembangunan Selokan Mataram itu bagaimana? Apakah sama dengan Romusa? Oh berbeda,
karena ada ikut campur tangan Sultan Hamengkubuwono IX ya pada waktu itu, maka pembangunannya ya persis seperti orang sekarang itu, bangun rumah, bangun jembatan. Artinya apa teman-teman? Kalau Romusa itu sudah dikirim jauh, nasibnya nggak jelas ya, nggak tahu pulang juga. Kalau yang ini bangun selokan Mataram itu berbeda teman-teman, sudah kerjanya di daerah sendiri, hanya siang malamnya kumpul keluarga, dibayar lagi teman-teman. Nah gitu, dibayar ya. Lah lalu sistem kerjanya gimana? Yo diadakan pembagian-pembagian, namanya orang Jawa tahu sendiri ya. Jadi ketika para tenaga ini direkrut ya, itu sekitar 1,2 juta ya warga Jogja. Bayangkan itu kalau dikirimkan ke luar negeri Romusa sana ya, wah udah jelas itu nggak pulang paling 5 orang 2 orang gitu ya. 1,2 juta itu dipekerjakan sebagai pekerja pembangunan selokan Mataram. Kerjanya siang, malamnya kumpul keluarga, dibayar lagi pada waktu itu karena ada ikut campur tangannya Sultan Yogyakarta. Nah 1,2 juta ini bekerja sebagai tenaga rekrutannya. Nah, ketika melewati wilayah-wilayah tertentu, misal kecamatan A, kecamatan B, itu rakyatnya turun tangan juga tanpa dibayar, teman-teman. Sehingga proyeknya bisa dikatakan mega proyek, karena merekrut ribuan orang. Setelah merekrut ribuan orang, di setiap wilayah yang dilewati, rakyatnya sukarela karena mereka menganggap bahwa pekerjaan, ya bukan menganggap, memang hasilnya demikian, karena ini bikin saluran perintah raja, manfaatnya juga bukan untuk raja tapi untuk mereka sendiri, nanti wilayahnya teraliri ya, pertaniannya subur. Nah, begitu teman-teman. Saya tak mampir dulu ya teman-teman. Nah, begitulah ceritanya ya teman-teman, karena diplomasi dari Sultan Hamengkubuwono IX, sehingga selamatlah ribuan warga Jogja pada waktu itu. Dan sekarang selokan Mataram sangat bermanfaat bagi warga Yogyakarta pada khususnya ya, karena menjadi sebuah aliran pengairan atau irigasi dari pertanian yang ada di wilayah Yogyakarta dan daerah Sleman ya, utamanya yang dulu konon kabarnya itu kurang subur begitu, sekarang sudah menjadi daerah yang sangat subur begitu teman-teman. Mungkin demikian teman-teman cerita sedikit dari saya. Nanti kesempatan lain akan kita lanjutkan dengan pengalaman-pengalaman seru berikutnya. Jangan lupa bagi teman-teman yang belum subscribe, silahkan subscribe. Dan Mimin selalu mendoakan teman-teman mengunjungi channel ini agar selalu sehat dan bahagia. Apabila Mimin dalam menyampaikan memandu teman-teman ke lokasi tadi banyak kesalahan, mohon maaf yang sebesar-besarnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.